abang-abang kakak abang Manto segala macam gitu udah dijawab dulu sama kan taruh ya taruh nikah tinggal buku nikah hari Iya. ada mensrea di sini tujuannya apa sih sebetulnya kalau kalau Mbak Nuni yang curhat sama abang-abang kakak ini apa sih apakah memang ada soal ini ada ekonomi kah atau ada manfaat kah atau Ya, apa? jadi gini, pertama fungsinya saya melaporkan terhadap tindak pidananya itu, pertama untuk pertanggungjawabannya dia, ya kan. Yang kedua, supaya ada kepastian hukum, gitu, karena jelas-jelas ini adalah istri sahnya, ya kan. Yang ketiga, kenapa ini saya lakukan supaya semua publik tahu bahwa ini alih-alih ada istri sahnya yang pertama, gitu loh. Entah ketika dia menikah ijab kabul itu dia meninggalkan istri pertamanya, entah itu ada sifat komersil dari dia yang mengambil manfaat dari klien saya, gitu kan. Dia hanya mengambil buku nikahnya saja, artinya terhadap buku nikah yang dibawa itu kan ada keperluan, ada manfaat yang dia inginkan karena dia itu adalah warga negara asing, gitu. Entah itu untuk tertib administrasi atau apa, ada sifat-sifat manfaat yang diambil. Nah, menurut saya ketika itu diambil manfaatnya, yang dirugikan adalah klien saya, gitu. Setelah menikah ditinggal begitu saja selama 14 tahun tanpa adanya komunikasi, ya kan? Nah, sedangkan klien saya ini selama 14 tahun dia terbebani dengan apa? Dengan status istri, gitu. Dia tidak bisa menikah, dia tidak bisa dekat dengan cowok, ya kan. Ketika di lingkungan kerja dia juga ditanya statusnya apa, nikah atau masih single. Nah, itulah yang menjadi bingung, ya kan. Nah, yang ketiga, kenapa ini kita lakukan juga untuk perhatian untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum perempuan, bahwa alif-alif ini ada istri sahnya. Yang pertama, apabila di kemudian hari alif-alih menikah dengan wanita Indonesia, itu kita akan tindak lanjuti ke jalur hukum, karena berdasarkan pasal 279 juga ada penghalang istri sahnya, yang mana haruslah meminta izin terlebih dahulu untuk dia menikah lagi, gitu. Itu himbauannya, informasi. Jadi apabila ada wanita Indonesia yang ingin dilamar ataupun mau dinikahi lagi oleh alif-alih, haruslah ada izin ini. Kalau tidak ada izin ini, maka kita akan tindak lanjuti. Pertama itu. Yang kedua juga untuk institusi baik itu pemerintah maupun swasta, apabila dalam hal pemberkasan ini ada istri sahnya tidak dilibatkan dalam pemberkasan institusi pemerintah, itu ditemukan oleh kita, yang mana dalam pemberkasan itu apabila kita ketahui melanggar aturan hukum, itu kita juga akan tindak lanjuti secara hukum, baik pihak swasta maupun institusi pemerintah. Apabila misalkan di pihak swastanya dia ingin mendirikan akte ataupun apa itu dari pihak swasta, itu harus ada tanda tangan istri sahnya. Ini istri sahnya, gitu. Baik dalam hal legalitas pun, ketika dia meminta izin dari Kemenkumham, imigrasi, duta besar, itu harus ada tanda tangan istri sahnya. Apabila Kementerian Dalam Negeri, luar negeri, itu harus ada tanda tangan istri sah. Karena sampai saat ini klien saya ini masih tercatat, ya, di kantor urusan agama Cilandak, yang juga di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mempunyai kekuatan hukum bahwa ini adalah istri sahnya sampai saat ini. Penting istri kedua dari juga apakah merasakan hal yang sama, ditinggal setelah menikah atau bagaimana? Mungkin apa tidak komunikasi sama istri kedua? Enggak sama sekali. Kami justru berkomunikasi kepada istri yang ketiga, karena kebetulan beliau yang menemukan buku itu, sehingga yang menginvestigasi buku tersebut sampai ketemu dengan klien kami ya dia sebenarnya. Mbak Nuning, mungkin setelah lama ini mungkin ya, mungkin si AA pengen menemui Mbak Nuning, akankah pengen melanjutkan atau memasrah atau seperti apa? Kalau saya pribadi, saya kan udah terlanjur sakit ya, karena udah 14 tahun itu kan saya juga udah lama banget kan Mas, udah benar-benar menderita lah ibarat kata, apapun saya sendiri.
juga malu dengan tetangga gitu ya. Punya suami juga nggak pulang, cari nafkah juga saya sendiri, sampai ibu saya juga udah nggak ada gitu ya. Nggak ada etikat baik apapun itu ya, saya cuma mau pertanggungjawabannya dia aja sih. Tolonglah gitu, maksudnya saya pengen kayak orang-orang perempuan yang lain gitu, yang bisa punya suami kayak seperti mungkin seperti kakaknya atau yang lainnya yang udah menikah. Saya pengen kayak gitu aja sih. Jadi maksudnya hidup normal. dia pengen hidup normal, jadi tolong diselesaikan. Istri sebagaimana mestinya dia harus tanggung jawab, Iya. kasih nafkah lahir dan batin, kan harusnya begitu, bukan main kabur gitu aja nggak tanggung jawab gitu loh. Itu kan Andai kata berarti memang kalau misal A ini balik lagi, Mbak Nuni akan memaafkan atau memang akan bercerai gitu? Jadi gini, ya kita sudah menempuh jalur hukum, yaitu biar nanti proses hukum yang akan menjawab. Gitu. Tapi yang jelas di sini kita minta pertanggungjawabannya terhadap alih-alih terhadap klien saya yang sudah selama 14 tahun menjadi korban, ya kan? Korban akibat dugaan perbuatan yang dilakukan oleh saudara WNA ini, gitu. Karena gini, ketika pernikahan itu secara hukum itu menjadi adanya hubungan hukum perdata, gitu, antara suami istri ini diikatkan dengan hubungan hukum. Nah, dari situ ketika dia melakukan hal-hal lain yang terkait hukum, maka ini akan terlibat, gitu loh, secara hubungan hukum, karena masih ada hubungan. Harus diputuskan dulu, tapi bagaimana caranya ya dialah tunjukkan tanggung jawabnya. Pertanggungjawabannya dia itu seperti apa, gitu. Pertama, memang kan tadi yang sudah kita jelaskan bahwa ini adalah korban selama 14 tahun ditinggal begitu saja, hanya diambil manfaatnya, gitu. Kalau memang dia benar-benar laki-laki, ya bertanggung jawabkan dong, selesaikan urusan ini, gitu. Bukan kita yang menyelesaikan, gitu. Dia yang berbuat, ya dia yang tanggung jawab, gitu. Berarti sampai sekarang belum tahu ya keberadaannya A ini di mana gitu yang namanya. terakhir itu aja waktu dia gugat itu pembatalan. Dia pernah menggugat pembatalan. Kita sudah kasih tahu ke majelis hakim, juga sudah kasih tahu bahwa ini pernikahannya sah. Jangan sampai dikabulin. Karena apa? Karena ini bukti-buktinya dari KUA ini menjelaskan semuanya, ada saksi dan sebagainya semuanya. Jadi semuanya itu sehingga kita sudah serahkan ke majelis dan sudah dikabulkan bahwa kita ini memang pernikahannya sah secara hukum. Untuk istri kedua dan ketiga apakah WNA atau WNI? WNI. Nah pada saat itu kan saya bilang istri kedua itu kan menikah secara sah ya. Nah, itu kan masih yang kedua menikah secara sah. Yang ketiga siri. Yang ketiga siri. Apakah tidak ada permasalahan di KUA atau dan lain sebagainya? Karena kan masih menikah gitu sebelum. Justru itu kami kecolongan. Kok bisa datanya itu tumpang tindih gitu loh, maksudnya. Ada pernikahan yang sah ini istri pertama, kok bisa muncul pernikahan kedua yang sah juga, kan bingung kita, gitu loh. Sehingga mungkin waktu pada saat itu Nora juga tahu, dia juga sangat shock gitu loh. Karena apa? Saya juga sah kok nikahnya kok, gitu loh. Jadi sama-sama kita sah itu kok bisa seperti itu gitu loh. Berarti dia apakah patut diduga ya, apakah dia memasukkan dokumen atau apa ya, kita kurang tahu soal itu gitu loh. Yang penting adalah klien kami ini dirugikan serta merta selama 14 tahun. Dia nikah lagi nggak izin, dia mencari juga nggak dapat. Untung petunjuk dari Tuhan ya itu lewat istri ketiga, bukunya ketahuan, apes juga dia akhirnya ketemu. Laporan Polda terkait masalah apa aja yang dilampirkan? Nikah tanpa izin. Kejahatan terhadap perkawinan. Jadi untuk yang pasal disangkakan itu adalah pasal 29 KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang melakukan perkawinan padahal ada penghalang yang sah untuk itu. Artinya ada istri yang sah penghalang sebagai penghalang untuk dia tidak bisa menikah lagi kecuali dia sudah meminta izin, gitu loh. Seperti suami yang menikah lagi tanpa izin istri, itu apabila diketahui itu ancamannya 5 tahun. Dan tapi apabila dia menutupi ataupun berbuat kebohongan untuk dia menikah lagi dengan orang lain dengan alasan dia belum pernah menikah, itu artinya menutupi, itu ancamannya 7 tahun, gitu.
pemanfaatan sendiri yang dalam tadi ada mungkin ada untuk administrasi dugaan kami. Betul, jadi patut diduga ya dokumen klien kami ini dimanfaatkan untuk izin tinggal di Indonesia. Gitu. Jadi untuk apa dia nenteng-nenteng buku nikah? Buat apa? Harusnya dia ketemu istrinya dong. Hai istri, aku mau nafkahin kamu. Bukan bukunya dibawa kemana-mana. Sampai di tahun 2020 pas pandemi itu ketahuan sama istri ketiga, baru di situ terang benerang selama berapa tahun tuh, 9 tahun ya saat itu ya. Iya. Kan itu sangat zolim menurut saya gitu. Lu ini mau nikah dasarnya cuma cari manfaat, itu dosa gitu. Lu Islam tapi lu kayak gitu nggak boleh loh. Kamu zolim sama orang, apalagi lu orang asing, lu datang ke sini harusnya pulau nuwun, lu permisi, lu datang baik-baik. Gitu loh. Ini perempuan Indonesia, jangan lu acak-acak. Gue marah, aku juga semua sebagai mewakili perasaan perempuan gue marah kalau digituin.